Gubernur Aceh. Selama 3 periode kepemimpinan yang ada di Aceh setelah perjanjian damai, hanya periode kali ini kita merasakan bahwa ada usaha untuk melakukan pelemahan terhadap kekhususan Aceh. Hanya pemerintah periode kali ini yang tidak mau menjalankan kekhususan. Kanun-kanun yang sudah dibuat oleh DPR seakan tidak mau dijalankan. Ada pelemahan, misalnya dari segi penegakan syariat Islam, yang hari ini kita melihat mengalami kemunduran, baik dari segi penegakan maupun dari segi kebijakan keuangan. Dan juga lembaga wali nandro, anggaran untuk perwalian, untuk kegiatan wali 470 juta. Ini sebuah hal yang sangat miris. Sementara kita ketahui bahwa Aceh masih dalam konteks perdamaian. Jadi jangan memahami bahwa GAM sudah menyerah. Jangan memahami bahwa sudah selesai masalah Aceh. Siapa yang mampu menjamin tidak akan ada konflik kembali ketika pemerintah hari ini tidak mau menjalankan kekhususan yang ada di Aceh? Nah, yang lebih miris lagi bahwa Aceh punya kekhususan dalam hal membangun syariat Islam. Tapi pemerintah Aceh dalam hal ini ketika pemerintah pusat membuat kebijakan tidak boleh membangun masjid secara umum di Aceh, pemerintah Aceh tidak mau bersama-sama dengan DPR untuk melakukan lobby ke pemerintah pusat. Kita punya kekhususan. Ini sebuah bentuk pelemahan kekhususan yang ada di Aceh. Sementara kita ketahui bahwa semua yang kita dapat hari ini, undang-undang tentang pelaksanaan pemerintah Aceh, syariat Islam, itu merupakan adalah jerih payah, korban darah dan nyawa rakyat Aceh. Tapi hari ini kita berleha-leha enak-enak di sini. Ada dana OSUS yang kita obok-obok, kita main-main. Belum lagi berbicara masalah reintegrasi yang belum selesai. Ini sebuah persoalan. Kemana nurani pimpinan-pimpinan Aceh hari ini? Siapa yang akan menjamin konflik tidak lahir kembali? Ini baru 15 tahun, masih sangat muda. Dimohon dipahami pada para hadirin yang di lembaga yang terhormat ini dan juga pemerintah. Jangan saya enak-enaknya. Ini hasil perjuangan yang kita dapat, bukan hadiah dari pemerintah pusat. Syariat Islam bukan hadiah, dana OSUS bukan hadiah. Itu adalah sebuah perjuangan. Maka oleh karena demikian kami mengharap kepada tim inisiator dan pimpinan untuk menambah usulan dari materi interpelasi, mempertanyakan kepada PLT Gubernur Aceh sejauh mana sudah dia menjalankan kekhususan Aceh. Kini ini pimpinan yang dapat kami tambahkan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mawati. Sidang Dewan yang terhormat, setelah kita mendengar pandangan para anggota DPR Aceh melalui fraksi, maka untuk menghemat waktu, kami minta Saudara Sekretaris Dewan membacakan rancangan keputusan DPR Aceh tentang persetujuan terhadap penggunaan hak interpelasi DPR Aceh. Kami persilakan. Wah, itu cerita. Kita tanyakan mungkin inisiator masih ada tanggapan terhadap tanggapan dari anggota DPR. Kita berikan kesempatan, pimpinan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada inisiator untuk memberikan mungkin ada tanggapannya. Oke, terima kasih. Bentar Pak Sekwan. Ada beberapa hal tadi yang disampaikan oleh anggota Dewan terhormat melalui fraksi dan juga pimpinan fraksi. Dan saya yakin para inisiator juga sudah mencatatnya karena hampir secara keseluruhan mencakup 58 anggota DPR Aceh yang menandatangani hak interpelasi. Saya kira semuanya juga bertindak sebagai inisiator. Maka kami beri kesempatan kepada juru bicara dari inisiator hak interpelasi untuk memberikan tanggapan terhadap beberapa hal yang tadi disampaikan oleh anggota Dewan yang terhormat. Kami persilakan. Tuan, sebelum inisiator saya ingin menambahkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, puji kepada Allah, salatu Rasulullah yang kami hormati pimpinan, para tamu berkepimpinan yang terhormat, Pak Sekda, dan ke semua anggota DPRC yang terhormat yang sudah berhadir dalam ruangan paripurna ini. Jadi terima kasih ke semua fraksi-fraksi yang sudah memberi pendapat, masukan dan tambahan. Dalam poin saya tidak ingat poin berapa, Pak Inisiator. Di hari yang kita laksanakan paripurna pembacaan pertanggungjawaban kanun APBA 2019 yang seharusnya hadir oleh PLT Gubernur, di hari yang bersamaan PLT Gubernur melakukan pelantikan di PKS. Itu perlu ditambahkan. Ya, kalau nggak salah saya di hari yang bersamaan PLT Gubernur ada di Aceh. Tetapi 2 hari kita diabaikan, 2 hari kita dianak kecilkan dalam gedung ini. Tapi untuk esoknya kita tahu yang bahwa pelantikan di PKS di hari yang bersamaan hari itu. Jadi karena poinnya ada di situ Pak Inisiator, mohon ditambahkan karena kenapa nggak di paripurna nggak bisa hadir dalam tugasnya membaca pertanggungjawaban APBA 2019, sementara di hari yang sama PLT Gubernur melantikan pelantikan Ketua BPKS. Saya rasa hanya sekian dan demikian. Sedikit saya juga ingin menambahkan dalam forum ini kepada para media. Ini jelas yang bahwa malam ini saya tadi nggak mau saya serahkan kepada Iskandar atas nama fraksi. Malam ini dan sekarang sedang berlangsung, kita tahu bersama yang bahwa para media ini jelas mengatasnamakan lembaga. Jangan diisukan bahwa oleh tidak ada di pokir dewan, bukan ini sebabnya. Kita bukan marahnya kepada Nova Aryansyah tapi kepada PLT Gubernur Aceh. Ya. Jadi ini masalahnya. Jadi ini jelas yang kita lakukan ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Irfan Nusir pada awalnya, yang belum menandatangani dan yang tidak mau menandatangani. Ini adalah lembaga di Aceh yang mau melakukan amalan ini. Kita sudah sangat lelah, sudah tidak dihargai, apalagi jangankan masyarakat kita saja yang sebagai lembaga sudah begini kita rasakan. Jadi belum tambah, kalau nggak salah hari yang bersamaan Gubernur Aceh melakukan pelantikan Ketua BPKS di Rumah Blang Padang. Saya rasa hanya sekian dan demikian. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarmizi. Kami persilakan Pak Ismanusi. Terima kasih pimpinan. Semua masukan tambahan tadi sudah kita catat dengan baik, termasuk juga usulan pemakzulan. Insya Allah akan kita masukkan dalam tambahan interpelasi. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismanusi. Selanjutnya kembali kami persilakan Pak Sekwan untuk membacakan rancangan keputusan DPR Aceh. Sebelum dibacakan oleh Pak Sekwan, tidak masalah. Kedua menaikkan dulu kepada forum. Apakah setuju interpelasi, baru Sekwan bacakan hal persetujuannya. Jadi 2 kali nanti. Sepakat seperti itu. Setelah tadi sama-sama mendengar pandangan para anggota DPR Aceh melalui fraksi terkait dengan penjelasan juga dari juru bicara pengusul hak interpelasi, mengingat bahwa rapat paripurna DPR Aceh ini adalah forum pengambilan keputusan tertinggi DPR Aceh. Maka untuk itu kami bertanya kepada para anggota DPR Aceh yang terhormat, apakah kita menerima usulan hak interpelasi DPR Aceh tersebut menjadi hak interpelasi DPR Aceh? Setuju. Saya tanya sekali lagi, apakah usulan hak interpelasi DPR Aceh tersebut menjadi hak interpelasi DPR Aceh? Selanjutnya silakan Pak Sekwan untuk membacakan rancangan keputusan DPR Aceh tentang usulan hak interpelasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh belum diberi nomor tentang persetujuan penggunaan hak interpelasi Dewan Perwakilan Aceh terhadap PLT Gubernur Aceh.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan, menyatakan satu, menyetujui usulan hak interpelasi yang diajukan oleh sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari lintas fraksi terhadap PLT Gubernur Aceh menjadi hak interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Kedua, penggunaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada diktum 1 akan dilakukan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang akan ditetapkan lebih lanjut. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 10 September 2020, Dewan Perwakilan Aceh Ketua belum ditandatangani dalam Jamaluddin. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan seterusnya para Ketua Komisi DPR Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, kita telah mendengarkan bersama Sekretaris Dewan membacakan rancangan keputusan DPR Aceh. Namun hal ini juga merupakan hak pada anggota Dewan. Maka dengan ini kami menanyakan kepada anggota Dewan yang terhormat, apakah rancangan keputusan Dewan tersebut dapat kita tetapkan menjadi keputusan DPR Aceh? Sidang Dewan yang terhormat, dengan telah selesainya pembacaan rancangan keputusan DPR Aceh, maka usai pula rangkaian kegiatan rapat paripurna pada malam hari ini. Selanjutnya, marilah kita berdoa bersama sekaligus bersorak. Pimpinan, Tarmizi SP Pimpinan. Silakan Pak Tarmizi. Ini bukan terkait interpelasi, tapi ini jauh lebih penting daripada interpelasi. Karena ini yang saya sampaikan adalah terkait dengan marwah bangsa Indonesia ini. Silakan Pak Tarmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota DPR yang kami hormati, Daerah Prokopimda yang kami hormati, saudara PLT Gubernur Aceh yang atau mewakili, teman-teman wartawan dan seluruh hadirin tamu undangan yang kami muliakan. Pimpinan, saya ingin menyampaikan terkait dengan tenaga kerja asing yang sudah pernah kami sampaikan berulang kali di sini dan juga di media. Terkait dengan tenaga kerja asing yang hari ini lagi heboh di Aceh, ini jangan dianggap remeh, jangan dianggap persoalan yang sederhana, karena ini akan sangat berbahaya. Ini puncak amarah masyarakat, khususnya kaum pengangguran. Saya selaku mantan pengangguran, pimpinan, bisa merasakan ini sudah klimaks. Khawatirnya nanti ketika mereka tidak punya lapangan pekerjaan, sedangkan orang asing memiliki pekerjaan dengan sangat mudah di Aceh, maka khawatirnya nanti akan muncul rasa cemburu sosial yang berakibat pada kerusuhan. Hari ini tenaga kerja asing di Aceh ada di PT Semen Lungah. Awal 2019 ada 51 orang yang dideportasi. Yang sampai hari ini menurut pengakuan teman-teman yang pernah bekerja di sana selama 10 tahun, mereka itu tidak semuanya memiliki dokumen lengkap. 6 bulan sekali mereka pulang, sebulan di sana nanti balik lagi supaya tidak melanggar peraturan yang ada. Apabila ada razia, mereka lari ke semak-semak. Itu informasi A1 yang kami terima. Kemudian tenaga kerja asing yang ada di PLTU Nagan Raya. Kemarin 29 orang tenaga kerja asing di PLTU Nagan Raya ilegal. Yang menangkap mereka adalah masyarakat, bukan pemerintah, tapi masyarakat. Karena sudah viral, akhirnya
turun semua ke sana dan mereka dipanggil untuk melengkapi dokumen. Akhirnya apa yang terjadi? Bukannya dilengkapi dokumen terkait dengan 29 orang TKA ilegal itu, malah didatangkan 39 orang TKA yang baru. Karena sudah viral, juga karena ditangkap oleh masyarakat, tim Kementerian Tenaga Kerja turun. Mereka akhirnya diusir dari PLTU Nagaraya tengah malam ini. Dalam perjalanan tengah malam, mereka ternyata kembali lagi ke PLTU dengan alasan mereka sudah mendapatkan dokumen secara online. Alasannya tidak masuk akal. Dan sampai hari ini mereka masih di sana. Oleh Dinas Tenaga Kerja memberikan waktu kepada mereka 2 kali 24 jam. Bukannya jawaban akan melengkapi dokumen, tapi informasi baru pimpinan. Besok akan datang lagi 44 orang tenaga kerja asing ke PLTU Nagaraya. Ini pimpinan jelas mereka selama ini tidak mau mendengar. Jadi menyoba saja, anggo ite ate murwa. Anggo padu anam muda. Yang terjadi. Lalu apa sikap DPR? Komisi 1 DPR Aceh sudah turun ke PLTU Nagaraya. Kemudian Komisi 1 dan Komisi 5 pernah memanggil semua stakeholder dan juga perusahaan yang mempekerjakan mereka, yaitu MPG, Melabuh Corporation. Mereka berjanji akan melengkapi dokumen, tapi akhirnya mereka mengingkari. Ada aturan di negara ini terkait dengan tenaga kerja asing yang sudah dibuat. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ada Perpres Nomor 20 Tahun 2014, ada Permenaker Nomor 10 Tahun 2018, ada Kanun Nomor 7 Tahun 2014. Tidak ada satu pasal pun dalam aturan-aturan itu yang mengatakan bahwa kita anti asing dan melarang tenaga kerja asing bekerja di Indonesia. Tidak ada. Kita sangat welcome, tetapi dengan syarat dan catatan semua TKA yang datang ke Indonesia, khususnya Aceh, harus lengkap dokumen. Setiap TKA wajib ada pendamping 1 orang minimal tenaga kerja lokal. TKA boleh bekerja khusus bagi tenaga ahli atau skill worker. Apabila tidak memiliki keahlian khusus, maka tidak boleh mempekerjakan tenaga kerja asing. Wajib mempekerjakan tenaga kerja lokal. Skill worker itu harus dibuktikan dengan sertifikat keahlian, dan itu diminta pada saat mereka mengurus notifikasi atau IMTA di Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian terkait PLTU Nagaraya, teknologinya kita tahu bersama bahwa teknologi boiler dan turbin yang dipakai adalah dari Cina. Pada tahap awal engineering, procurement, construction, dan commissioning, tenaga ahli yang direkrut pastilah dari negeri asal sumber dana